Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Majlis Aceh Selatan dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa hari terakhir ini kami disodorkan pertanyaan dari salah seorang majelis tetap kita. Beliau menanyakan tentang ayat yang dibacakan oleh anak kita Qari'ah pada saat penyambutan Paulus di Jakarta beberapa hari yang lalu. Maka setelah kita melihat ayat tersebut berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mengenai ayat ini, saya pribadi sudah membaca beberapa referensi dan juga melihat beberapa tahun yang lalu ada sebuah perdebatan di TV One itu. Ayat ini dipakai oleh mereka yang menganut paham pluralisme dalam beragama. Jadi mereka menganggap agama itu semuanya benar. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, agama itu semuanya mengajarkan kepada kebaikan. Jadi salah satu dalil mereka diambillah ayat daripada surah Al-Baqarah ini, ayat 62. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabi'in. Jadi Sabi'in itu adalah mereka-mereka di sini disebutkan yang menyembah bintang. Tapi ketika mereka menyembah bintang, mereka yakin itu adalah titisan Tuhan. Ada yang mengatakan Sabi'in di sini adalah mereka yang menyembah malaikat. Ada juga yang mengatakan Sabi'in adalah agama di antara Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi mereka itu tidak ada agama, tetapi mereka cuma menjalankan kebaikan, menjauhkan keburukan, tetapi tidak ada sembahan-sembahan khusus. Ini adalah penafsiran di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Quranil Azim. Orang-orang yang menyembah bintang ataupun malaikat, as-sabi'in, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada hari kiamat, wa amila salihan, dan mereka mengamalkan amal kebaikan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka ada pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pada hari kiamat kelak tidak akan bersedih. Jadi ayat ini secara zahir membenarkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, orang yang beriman selama mereka berbuat kebaikan, jadi mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Maka ketika ayat ini dibacakan dalam konteks penyambutan Paus, maka bisa kita pahami seakan-akan mensinyalir Paulus pada hari ini yang beragama Nasrani itu termasuklah yang dimaksudkan di dalam An-Nasara dalam ayat 62 ini, bahwasanya mereka juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan demikian. Namun tidak berlebihan ketika ada sebagian yang mengatakan ayat ini dibacakan sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Jadi sidang jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas ayat ini dibacakan pada saat penyambutan Paulus, terlepas daripada pluralisme pemahaman sebagian manusia, terlepas daripada toleransi yang kita bangun di negeri kita Bhinneka Tunggal Ika ini, namun ayat ini secara ilmiah kami menyampaikan, kita berpegang kepada tafsir Ibnu Katsir. Asbabun nuzul ayat ini adalah datang daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini berasal dari negeri Persia. Dia sebelumnya beragama Majusi, menyembah api. Kemudian dia mencari kebenaran, lalu dia meyakini dan mengikuti ajaran Injil.
Setelah dia berpisah dengan gurunya pendeta Injil pada saat itu, maka dia pergi berangkat ke Madinah Al-Munawwarah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dulu waktu Majusi, saya dulu waktu masih Nasrani, itu banyak sekali kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, mereka berbuat baik dalam agama Majusinya, berbuat baik dalam agama Nasraninya. Bagaimanakah keadaan mereka ya Rasulullah? Mereka dalam syurga ataupun di dalam neraka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, "Ya Salman, min hum ahlun nar." Saudara-saudara kamu yang dalam Majusi dulu berbuat baik, yang dalam Nasrani juga dalam kebaikan mereka, sebagian mereka itu adalah penghuni neraka Jahannam. Mendengar jawaban ini, fashtadda dzalika ala Salman. Jadi Salman itu merasa sedih, merasa berat mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lama kemudian, fa anzalallahu hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Jadi menguatkan daripada sabda Rasulullah, tetapi lebih umum lagi. Siapapun pada masa dahulu berbuat kebaikan, apapun agama mereka dahulu, mereka juga ditempatkan oleh Allah dalam pahala dan di dalam syurga Jannatun Naim. Namun sidang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Yahudi pada hari ini, apakah Nasrani pada hari ini, ataupun agama apa saja pada hari ini, boleh tidak kita memakai ayat ini untuk membenarkan semua agama itu benar? Maka jawabannya, ayat ini berlaku pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ilmu tafsir itu disebutkan ada ayat yang dimensuhkan hukumnya meskipun bacaannya masih ada. Termasuklah ayat ini. Bacaannya tetap ada, tapi hukumnya itu tidak berlaku lagi. Artinya, sekarang ini apapun agamanya, kalau mereka tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka keluar daripada konteks ayat surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Maka di sini Ibnu Katsir menyampaikan, fakana imanul yahud annahu man tamassaka bit-Taurat wa sunnati Musa. Jadi siapa orang Yahudi? Mereka yang mengikuti Taurat dan berpegang dengan ajaran Musa. Ketika datang Isa, maka mereka tetap mengikuti Taurat, kemudian menyempurnakannya dengan ajaran Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalaulah mereka tetap berpegang kepada Taurat, tidak menerima Isa, maka halik. Maka di sini disebutkan kana halikan, orang ini binasa, artinya sesat. Kemudian datang Nabi Isa membawa dan menyempurnakan Taurat. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan pula ajaran Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Maka ketika Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, ada masih orang yang berpegang dengan Taurat, ada yang berpegang dengan Injil, maka dia pun binasa. Maka sedang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan pada saat penyambutan Paulus itu adalah ayat yang berlaku untuk umat Yahudi, Nasrani dan agama sebelumnya, tidak berlaku bagi agama lain selain Islam pada saat ini. Maka terakhir kami menyampaikan, pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya di Madinah ini ada seorang teman, seorang kawan berdagang dan lain sebagainya, tapi dia memiliki lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah. Boleh enggak saya pinjam lembaran Taurat sama sahabat tersebut, sama kawan saya tersebut, dan saya berikan kepada anda?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan Umar ini, memerah wajahnya. Rasulullah marah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Umar dengan tegasnya, "Wahai Umar, demi Allah, kalaulah Musa hidup pada hari ini, maka dia akan mengikutiku dan meninggalkan Taurat yang diturunkan Allah kepada dirinya." Jadi seakan-akan Rasulullah menyampaikan kepada Umar, tidak perlu engkau mengambil lembaran Taurat itu. Tinggalkan Taurat yang ada pada sahabatmu itu. Jangankan Taurat, Musa yang menerima Taurat itu kalau hidup sekarang ini, dia akan menjadi pengikutku dan akan menjadi umatku. Maka sidang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala,
paham liberalisme, paham pluralisme yang membenarkan semua agama, itu adalah pemahaman yang sesat. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Innad dina 'indallahi huwal Islam. Agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Alasan toleransi, alasan kita bersaudara, alasan kita menjaga persatuan dan sebagainya, jangan sampai menggadaikan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda adalah sunnatullah, tapi kalau dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.